Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Umar Yais MPD, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya, kami dari kelompok 2, kelas 5E. Pada hari ini kami akan memaparkan materi kami tentang pendidikan dan perubahan sosial budaya. Sebelum kami memaparkan materi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nindi Afisah, yang kedua ada Nindi Era Afika Salvani, saya sendiri, yang ketiga ada Nola Putri, yang keempat ada Nur Aini Apriani, dan yang terakhir ada Rahmadina Azahra. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Nindi Afisah. Kepada Nindi Afisah, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Telah kita ketahui bersama bahwasannya pendidikan lahir seiring dengan keberadaan manusia. Bahkan dalam proses pembentukan masyarakat, pendidikan ikut andil untuk menyumbangkan proses-proses perwujudan pilar-pilar penyangga masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu sistem pengetahuan, gagasan, dan ide yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai landasan bijak dan pedoman bagi masyarakat itu dalam bersikap dan berperilaku dalam lingkungan alam dan sosial di tempat mereka berada. Sebagai sistem pengetahuan dan gagasan, kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat merupakan kekuatan yang tidak tampak atau invisible power yang mampu menggiring mengarahkan manusia pendukung kebudayaan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan pengetahuan dan gagasan yang menjadi milik masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kesenian, dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nindi Afisa atas pemaparannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Aini. Kepada Nur Aini, dan waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Selanjutnya, yaitu proses belajar dalam konteks kebudayaan bukan hanya dalam bentuk internalisasi dari sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui warga lewat sistem pendidikan formal di sekolah atau lembaga pendidikan formal lainnya, melainkan juga diperoleh melalui proses belajar dari berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya. Melalui pewarisan kebudayaan dan internalisasi pada setiap individu, pendidikan hadir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan, berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat setempat, dan memelihara hubungan timbal balik yang menentukan proses-proses perubahan tata dalam rangka mengembangkan kemajuan peradabannya. Sekian dari saya, terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Aini atas B. Kaitan antara perubahan sosial dengan pendidikan. Kaitan antara perubahan sosial dengan pendidikan adalah terjadinya perubahan pada struktur dan dari fungsi dalam sistem sosial yang mana termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Karena pendidikan ada di dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Pendidikan memiliki andil besar dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, berikut ini fungsi pendidikan yang berhubungan dengan perubahan sosial di masyarakat, yaitu yang pertama, fungsi pendidikan sebagai perubahan sosial. Pada fungsi ini, pendidikan berperan sebagai pencetak penemu baru dengan hasil temuan mereka akan mempengaruhi kebudayaan masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan sosial yang cukup menyeluruh. Contohnya, penemuan komputer, rice cooker, pesawat terbang, televisi, listrik generator, diesel, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi memindahkan nilai-nilai budaya, transformasi kebudayaan. Pendidikan dapat dirumuskan sebagai proses kegiatan yang direncanakan untuk memindahkan pengetahuan, sikap, nilai-nilai, serta kemampuan-kemampuan mental lainnya dari satu generasi ke generasi lebih muda, seperti proses interaksi guru dan murid di kelas dan sekolah ataupun di kelompok-kelompok warga belajar serta keluarga. Yang ketiga, fungsi mengembangkan dan
menciptakan hubungan-hubungan sosial. Fungsi ini membentuk peserta didik lebih mengetahui, memahami, dan mengerti kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan sosial mereka. Dalam proses ini, yang lebih berperan adalah pendidikan informal dan non-formal. Tetapi pendidikan formal juga mempengaruhi sebagai wadah pengembangan secara akademisi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nola Putri. Kepada Nola Putri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu ada perubahan sosial budaya. Sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Ini sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Salah satu contoh perubahan sosial budaya yaitu penggunaan media digital dalam kehidupan sosial. Penyebab perubahan sosial budaya yang pertama ada masuknya kebudayaan lain yang mempengaruhi kebudayaan asli. Lalu berikutnya ada perubahan lingkungan. Yang ketiga ada konflik. Yang keempat ada perubahan jumlah penduduk. Dan yang terakhir ada munculnya penemuan baru di masyarakat. Terlebih lagi di zaman digital seperti sekarang ini, perubahan sosial budaya merupakan sesuatu yang senantiasa terjadi dan biasa terjadi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nola atas penyampaiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan. Oke, baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmadina. Kepada Rahmadina, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Materi selanjutnya yaitu bentuk perubahan sosial budaya menjadi 3 bagian. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau sebaliknya. Contoh perubahan yang direncanakan, pembangunan pelabuhan di pantai Sine, Tulungagung, sedangkan contoh perubahan yang tidak direncanakan yaitu munculnya daerah prostitusi di area wisata. Lalu yang kedua itu perubahan yang berdampak besar dan kecil. Contoh perubahan yang berdampak besar seperti sistem sosial dan mata pencaharian di desa Kinaharejo yang berubah setelah terkena dampak letusan Gunung Merapi. Sedangkan perubahan yang berdampak kecil adalah perubahan potongan rambut anak-anak sekolah ketika memasuki libur panjang. Dan yang terakhir yaitu perubahan yang cepat dan lambat. Perubahan cepat juga disebut revolusi, misalnya adanya revolusi industri di Inggris. Sedangkan perubahan lambat atau evolusi adalah perubahan yang terjadi pada transaksi finansial. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Rahmadina atas pemaparannya. Jadi, dari apa yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kaitan antara perubahan sosial dengan pendidikan adalah terjadinya perubahan pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana termasuk di dalamnya adalah pendidikan, karena pendidikan memiliki andil besar dalam kehidupan manusia. Mungkin cukup sekian dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.